Figur SP dan DY ditransaksi mencurigakan 189 triliun rupiah. Ini penjelasan staf khusus Sri Mulyani. Pegawai yang diidentifikasikan. Ini ya lebih dari 2007 hingga 2023. Supaya tidak kemudian seolah-olah kalau kita bilang rata-ratanya mungkin 60-an dari jumlah karyawan di Kementerian Keuangan itu pernah mencapai 80.000, sekarang ini 74.000. Jadi 964 itu akumulasi jumlah pegawai yang diidentifikasi oleh kami Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal, atau yang diidentifikasi oleh PPATK. Dari surat-surat tersebut, kita telah melakukan tindak lanjut semuanya. Nah, karena Kementerian Keuangan adalah bendahara negara, kami bukan aparat penegak hukum. Jadi dalam hal ini, kalau ada suatu kasus yang menyangkut tindakan hukum, apakah itu kriminal, itulah yang kemudian kita sampaikan kepada APH, apakah itu KPK, apakah kejaksaan, atau kepolisian. Kita bekerjasama dengan ketiga aparat penegak hukum itu untuk menindaklanjuti dalam rangka penegakan hukum. Tugasnya Bu Sri Mulyani memang nggak enteng, karena dia harus menertibkan orang, jajaran di bawahnya yang kerjanya justru berkelindan dengan uang, berkelindan dengan pendapatan, atau berkelindan dengan hartanya masyarakat. Ini pasti nggak mudah, tapi gue rasa ini harus dilakukan karena itu satu-satunya cara agar kita, masyarakat, bisa percaya dan kita dengan senang hati membayar pajak, melunasi kewajiban kita sebagai warga negara tanpa harus deg-degan duitnya kemana, atau tanpa harus deg-degan bahwa di sana di lorong-lorong gelap birokrasi terjadi kong kali kong yang pada akhirnya memperkaya orang per orang, diri sendiri. Apalagi kalau mereka hobi pamer-pamer kekayaan, itu sungguh memuakkan. Kita sudah membayar pajak dengan segala keringat kita, padahal penghasilan kita tidak seberapa, tetap harus membayar pajak. Tapi ternyata sebagian dari pajak itu kalian manfaatkan untuk kehidupan yang sangat tidak wajar. Ini melukai rasa keadilan masyarakat. Kepada Ibu Sri Mulyani untuk tetap tegar, membersihkan semua aparat di bawahnya, termasuk di Bea Cukai pun ditelisik, Bu. Jangan biarkan pegawai-pegawai atau ASN-ASN dipamer kemewahan di media sosial. Ini menurut saya juga tidak patut. Pamer naik Cessna, menjadi pilot Cessna, entah itu punya siapa. Pamer Harley Davidson. Jadi ini bukan monopoli Dijen Pajak juga. Saya setuju. Bea Cukai pun juga harus ditelisik dengan jelas. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyebut figur berinisial SP dan DY terkait transaksi mencurigakan 189,27 triliun rupiah. Siapakah mereka? Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo menjawab hal ini. Menurutnya SP dan DY bukan pegawai Kemenku atau Kementerian Keuangan. Itu semua eksternal wajib pajak, ujar Prastowo melalui keterangan tertulis pada Tempo Selasa 21 Maret 2023. Lebih lanjut, dia menuturkan transaksi mencurigakan senilai 189 triliun rupiah tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak. Ditanya soal hasil pemeriksaan, Prastowo menjawab ada pajak yang masih harus dibayar juga dari pemeriksaan tersebut, ujarnya. Sebelumnya Sri Mulyani mengungkap figur berinisial SP dan DY dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD, serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, yakni Ivan Yustiavandana pada Senin 20 Maret lalu. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani menyebut laporan PPATK pada 2020 silam yang menyatakan ada transaksi mencurigakan sebesar 189,27 triliun rupiah
dari 15 entitas yang dilakukan dari 2017 hingga 2019. Mereka adalah yang melakukan ekspor-impor emas batangan dan emas perhiasan, kegiatan money changer, dan kegiatan lainnya, tutur Sri Mulyani pada hari Senin. Lebih lanjut, dia menjelaskan impor emas batangan senilai 326 miliar rupiah pada 2017, lalu menjadi 5,6 triliun rupiah pada 2018, dan menjadi 8 triliun rupiah pada 2019. Sementara ekspornya adalah 4,7 triliun rupiah pada 2017, 3,5 triliun rupiah pada 2018, dan 3,6 triliun rupiah pada 2019. Ketika diperiksa Direktorat Jenderal Bea Cukai, tidak ditemukan adanya pelanggaran. PPATK lantas mengirim surat tembusan pada Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan surat tembusan tadi juga, yaitu nomor 205, dan pada saat yang sama PPATK mengirim surat kepada pajak nomor 595. Di dalam surat 595 ini, transaksinya lebih besar lagi, yaitu 205 triliun rupiah kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan jumlah entitasnya dari 15 menjadi 17, papar Sri Mulyani. Ini berarti jumlah transaksinya bertambah menjadi 205 triliun rupiah dengan 17 entitas. Direktorat Jenderal Pajak kemudian melakukan penelitian. Salah satu figurnya, kata Sri Mulyani, berinisial SB, yang di dalam data PPATK disebutkan omsetnya mencapai 8,24 triliun rupiah. Data dari SPT Pajak adalah 9,68 triliun rupiah, lebih besar dipajak daripada PPATK. Itu pun kita tetap menggunakan data PPATK karena orang ini memiliki saham dan perusahaan PT berinisial BSI. Kita meneliti PT BSI yang ada di surat PPATK juga, tuturnya. Dalam data PPATK, PT BSI telah membayar pajak badan senilai 11,77 triliun rupiah dari 2017 hingga 2019. Namun data SPT pajak PT BSI di Kemenku adalah 11,56 miliar rupiah. Jadi perbedaannya sekitar 212 miliar rupiah. Itu pun dapat dikejar. Dan kalau memang buktinya nyata, maka si perusahaan itu harus membayar plus denda 100%, ungkap Sri Mulyani. Hal tersebut juga ditemukan pada perusahaan berinisial PT IKS. Dalam data PT IKS pada 2018 hingga 2019, di PPATK menunjukkan 4,8 triliun rupiah. Namun dalam SPT-nya, PT IKS hanya mencatatkan 3,5 triliun rupiah. Kemudian ada seseorang yang namanya DY. SPT-nya hanya 38 miliar rupiah, tapi PPATK menunjukkan transaksinya mencapai 8 triliun rupiah. Perbedaan data ini yang kemudian dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak memanggil kepada yang bersangkutan, tuturnya.